Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hari ini. Perkenalkan diri, saya Feby Gumilang selaku Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Saya di sini didampingi oleh rekan saya. Ya, saya Yana Suwari, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Cilegon. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dikarenakan ini di Kota Cilegon sedang hangat-hangatnya dibahas menjadi trending topik di Kota Cilegon, yaitu terkait masalah PPDB. Tentunya terkait masalah PPDB ini kita harus mendatangkan ahli daripada ahlinya, core of the core. Kebetulan di sini kita ada tamu yang sangat spesial ya Mas ya, yaitu Ibu Dr. Anda Haji Heni Anita Susila MPD, yaitu selaku Kadis Pendidikan Kota Cilegon. Kita aplaus dulu dong untuk beliau ya. Saya ucapkan selamat datang Ibu, terima kasih atas perkenaan waktunya. Ibu sudah bisa meluangkan waktunya pada hari yang sangat padat di Dinas Pendidikan. Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menjelaskan sekilas yang terkait masalah trending topik yang ada di Kota Cilegon ini Bu. Bagaimana Mas? Betul ya Mas ya? Betul, selain orang paling berpengaruh, dianggap orang paling pintar. Oh, karena Dinas Pendidikan. Kalau nggak pintar juga bukan Dinas Pendidikan. Dianggap beliau ini adalah orang yang sangat berkompeten di dunia pendidikan dan sebagai informasi A1 pastinya untuk hal-hal PPDB yang lagi hot ini di Kota Cilegon. Gitu. Ibu sehat Ibu pada siang ini? Alhamdulillah. Ibu sebelumnya di Dinas Pendidikan ini Ibu sudah berapa lama sih menjabat? Saya datang ke Dinas Pendidikan itu di tahun 2021 bulan November. November 2021. Berarti hampir tahun setengah lebih ya. Hampir 2 tahun kurang lah gitu di Dinas Pendidikan. Kemudian ini nomenklaturnya sudah berubah Pak Ferdi. Oh, belum. Apa jadi apa? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, oke. Jadi sekarang ada kebudayaan. Itu mulai 2021 juga ya? 2022. Oh, baru kemarin. Ya, bulan Agustus tahun yang lalu. Oh, Nah, sebelumnya kebudayaan di mana? Di Disputpat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh, di pariwisata. Merger kebudayaan ke Dindi, pariwisatanya ke Dispora. Oke, berarti makin luas dong kewenangannya Ibu ya. Jadi nggak hanya ngurus pendidikan, ada kebudayaannya juga. Waduh, berarti udah ahli guru, ahli seni, sekarang ahli kebudayaan. Wah, luar biasa. Biasa-biasa aja. Biasa. Baik Bu, terkait ini yang sekarang lagi trending ya Bu ya. Apa sih Bu kewenangannya di Dinas Pendidikan terkait masalah PPDB itu? Biar masyarakat dan teman-teman yang menyaksikan podcast ini mengetahui di luang lingkupnya di Dinas Pendidikan itu seperti apa dalam PPDB ini Bu? Oke, Pak Yan, Pak Feby, kan mungkin masyarakat apa sih PPDB? Kita kok mainnya singkatan-singkatan aja ya. Jadi PPDB itu penerimaan peserta didik baru yang merupakan agenda rutin di Dinas Pendidikan ya, dan kewenangan kami ada di TK, SD dan SMP. Barangkali ini sedang on proses ini PPDB ini karena sejak kemarin di tanggal 19 Juni kita sudah memulai proses pendaftarannya baik di TK, SD dan SMP. Jadi sekarang juga masih dan ada 4 jalur di dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru ya Pak Feby, Pak Yan. Apa itu 4 itu? Ya, yang pertama adalah jalur afirmasi. Itu afirmasi itu untuk anak-anak disabilitas dan anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu. Iya, biasanya kuotanya berapa persen Bu untuk afiliasi? Afirmasi kalau tidak salah ini 15%. 15% kuotanya ya Bu ya. Iya. Itu tiap sekolah Bu ya 15%? Semua sekolah, baik di SD maupun di SMP. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Wah, ini yang penting buat kita. Iya betul, pindah-pindah ya. Yang sering pindah-pindah. Nah ini sudah ada ya, ada khusus regulasinya, aturannya bahwa boleh itu 5% untuk jalur perpindahan tugas.
dan yang 30% itu untuk jalur prestasi, Oke, baik prestasi akademis maupun non akademis. Non akademis ini apa aja, Bu? Kalau non akademis biasanya anak-anak yang punya prestasi di bidang olahraga, kesenian gitu. Kalau akademis biasanya raport, kemudian olimpiade sains. Ranking berapa maksimal? Itu tergantung pendaftar. Biasanya dilihat dari nilai rata-rata raport siswanya gitu loh Pak ya. Iya, setiap sekolah orang lama yang berbeda. nggak ada. Sekarang nggak di ranking Pak. Nggak ada ranking. Nggak ada ranking biasanya. Prestasinya gimana ini kalau nggak ada ranking? Ini prestasi nggak gitu. Paling yang terbaik gitu loh. Tapi tidak ditulis di raport sekolah gitu. Iya. Kenapa itu? Dulu kan kita ada ranking harus mengejar kan. Betul. Harus kalau ranking 3 besar dapat apa kado dari orang betul. tua. Tapi gitu. sebetulnya secara tertulis ya, secara itu ada ya di wali kelasnya masing-masing. Tapi tidak dicantumkan karena memang barangkali bagi anak-anak yang tidak ranking biasanya udah down duluan tuh melihat teman-temannya ranking, dia harus mengejar. Jadi ada secara psikologis mempengaruhi juga psikis anaknya seperti itu. Jadi nah, untuk jalur prestasi ini itu lumayan banyak persentasenya 30%. Tetapi yang paling besar adalah jalur zonasi. Zonasi. Nah, ini menarik Bu, zonasi. Itu bagaimana Bu? Mengenai jalur zonasi ini. Nah, di tanggal 19, 20, 21 ini itu kan 3 jalur itu tadinya untuk SMP ya. Afirmasi, perpindahan tugas dan prestasi. Jalur donasi akan kita mulai di tanggal 26, 27, 28. Artinya mereka yang diterima adalah anak-anak atau peserta didik yang memang lokasinya, domisilinya dekat dengan sekolahnya. Dan itu tidak bisa diprediksi sekarang, tetapi nanti pada saat peserta didik daftar, kita lihat biasa kita acuannya ke Google ya, garis lurus. Canggih sekali. Garis lurus ya. Dan masyarakat sekarang udah pinter Pak. Kalau kemarin-kemarin ada yang nyuruh orang misalkan di warnet mana ya, jadi jaraknya jauh sehingga tidak titik disiasatinya gitu Bu. Sekarang tuh domisili rumah yang menjadi patokan. Berarti KTP berarti patokannya. Ya, dan kartu keluarga. Kartu keluarga. Uniknya itu. Jadi dilihat dari situ ya zonasinya ya. Berapa kilo? Tidak ditentukan berapa kilo, tetapi nanti tergantung siswa pendaftarnya gitu loh. Jadi kemarin itu misalkan SMP 1 nih ya, SMP 1 negeri 2 km. Barangkali sekarang hanya 1,5 ketika anak-anak yang lulus SD-nya lebih banyak di lingkungan itu gitu, seperti itu. Jadi memang ini belum ya, baru jalur yang tadi 3 jalur itu, dan itu akan diumumkan hari Jumat ini loh Pak Yan, yang 3 jalur. Itu tadi Ibu sampaikan dari tanggal 19 Bu ya. Sampai tanggal berapa sih Bu ini? 26 mulai jalur zonasi, 27, 28. 3 hari pendaftaran. 3 hari pendaftarannya Bu ya. Tanggal 30-nya hari Seninnya baru pengumuman. Jadi kita hampir kurang lebih dari Senin ke Senin. Jadi pendaftaran itu dari di semua jalur gitu. Baik SD maupun SMP. Serentak itu ya. Iya, serentak. Luar biasa ya. Dulu kita itu rayon. Rayon ya. Ada pilihan 1, pilihan 2. Iya, 3 ya. Iya, sekarang sudah tidak ada lagi yang pilihan 1, pilihan 2. Itu yang unik Mas di Dinas Pendidikan, dikarenakan tahun tahun ajaran sudah selesai, biasanya berlibur, beliau malah makin banyak tugasnya. Biasanya kan udah ada waktu kerja, ada waktu santai, ini malah makin sibuk dikarenakan tahun ajaran sudah selesai, orang lain pada berlibur, beliau ada penyaringan masuk di PPDB ini. Itu sudah resiko yang pekerjaan seperti itu ya, Pak ya. Akhirnya levelnya ke orang tua juga sibuk. Iya. Pokoknya di anaknya akhirnya nggak bisa liburan. Iya. Pokoknya yang lebih disibukkan lagi sekolah tentu saja. Iya. Guru-gurunya yang harusnya libur mau tidak mau, kalau termasuk panitia penerimaan siswa baru itu tetap harus standby di sekolah gitu. Tetapi ada yang membedakan sekarang kan, kalau dulu kita daftar ke sekolah datang. Sekarang kan secara online semuanya. Iya. Ini menarik Bu, terkait masalah online.
perlu diketahui Bu, masyarakat ini kan nggak semua melek masalah online atau memang ada kendala saya nggak punya gadget yang memadai. Gaptek. Gaptek. Ada juga yang nggak gaptek, misalnya mohon maaf di sini kan masyarakat ada yang di bawah standar kemiskinan yang tidak mempunyai gadget. Nah, kendala-kendala seperti itu apa sih antisipasinya Bu? Ya, betul Pak Feby, Pak Yan, itu menjadi kendala juga bagi sebagian kecil ya orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah. Tetapi tentu saja kami sudah antisipasi. Yang pertama itu langsung ke sekolah tapi bukan daftar manual. Nanti di sekolah itu akan diarahkan Ke sekolah tujuan ya Bu ya? Iya, ke sekolah tujuan. Kemudian sekolah itu juga akan diterima, tetapi daftarnya tetap melalui online. Ada petugasnya? Iya, ada petugasnya yang mengarahkan. Atau kalau misalkan orang tuanya tadi itu nggak melek teknologi atau gaptek gitu ya, itu biasanya petugasnya yang akan membantu. Iya, seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman, untuk masyarakat. Apabila memang ada kendala-kendala, silahkan hubungi ke sekolahnya. Sudah dibentuk panitia, sudah dibentuk tim yang untuk membantu nanti apabila ada yang memerlukan bantuan, begitu ya Bu ya. Nah, jam kerjanya itu mulai kapan Bu? Jam kerja seperti biasa kalau di sekolah kan jam 7 ya, sampai jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Bisa langsung datang ya Bu ya. ya. Dan di Dindik juga ada. Oh, di Dindik juga ada Bu, disediakan juga. Apabila ada orang tua yang misalkan di sekolah mungkin lebih percaya kepada Dindik gitu ya, akhirnya mereka bisa datang ke Dindik dan kita bantu. Oh, boleh. Ya, kita bantu, ada petugasnya, kita ada panitia penyelenggara. Kalau di Dindik juga sama Bu, sampai dari jam 7 Jam sampai jam 2. 4. Oh, sampai jam 4. Mengikuti jam kerja kantor. Kalau di sekolah sudah tutup, silahkan datang. Tapi maksudnya nggak jam 7 kan? Jam 8. Jam 8. Jam kantor kan? Jam kantor bukan jam sekolah. Iya. Jadi kami juga menyediakan pelayanan ya, baik itu bantuan maupun aduan. Misalkan ada masalah-masalah terkait PPDB ini di sekolah-sekolah yang dituju oleh orang tua, kemudian orang tua tidak puas gitu Pak Yan ya, itu silahkan datang ke Dinas Pendidikan. Ada pengawasannya di situ. Ada. Iya, kadang-kadang sediakan itu. aku nggak bisa pelayanan kurang bagus, di mana tempat mengadu? Iya. Di Dinas Pendidikan melayani. Iya, secara penuh ya. Nah, ini dari 4 ini nih Bu Kadis nih, mana nih yang diutamakan dulu? Karena kan mengingat daya tampung. Nah, Betul. daya tampungnya terbatas. Nah, kita afirmasi perpindahan tugas, prestasi dan zonasi ini kan persentase. Mana yang diutamakan terlebih dahulu? Tentu saja yang persentasenya lebih besar, karena kan itu persentase itu mengatur jumlah siswa dari siswa yang diterima. Jadi kalau ada 100 siswa misalkan, jalur zonasi berarti jatahnya 50 siswa. 50 siswa saja. Afirmasi cuma 5 siswa. 15 siswa. Perpindahan tugas 5 siswa, kemudian prestasi 30 siswa. Kalau ada yang nggak tercapai nih, kalau misalkan perpindahan tugas misalkan 5%, kan jadi 0. Iya. Itu masuk ke dialihkan kemana? Dialihkan kemana itu? Biasanya yang sudah pengalaman kemarin itu biasanya di jalur yang lebih banyak. Zonasi. Jadi nggak cadangan gitu? Iya, enggak cadangan. Enggak ada cadangan. Dulu kita ada cadangan juga. Misalnya afirmasi tidak digunakan ya, nanti dialihkan ke yang jalur terbanyak. Iya, zonasi biasanya. Tetapi memang yang paling sedikit adalah jalur perpindahan tugas. Perpindahan tugas paling sedikit. Iya, betul. Kita sedikit berarti. Sedikit. Manusia kayak kita sedikit. Iya. Langka gitu. Jadi kebetulan kami mengadakan monitoring ke 3 sekolah, SMP 1, SMP 2, SMP 5, dan yang memang yang paling sedikit perpindahan tugas, yang paling banyak jalur prestasi karena zonasi belum dibuka. Jalur prestasi. Nah, apabila nih Bu, saya masuk di 2 kategori misalnya nih, ada siswa ini, calon siswa masuk di 2 kategori, dia zonasinya masuk, prestasinya masuk. Nah, saya harus menggunakan jalur yang mana gitu? Orang tuanya juga pindah tugas. Nah, pindah tugas juga. Nah, saya harus menggunakan jalur yang mana ini Bu? Bingung gitu. Jadi gini Pak Feby, Pak Yan, kan jadwal pendaftarannya berbeda. Ya. Pada saat dia daftar jalur prestasi, itu kan sudah duluan diumumkan. Oh, baik. Hari Jumat nanti nih kita umumkan. Kalau dia tidak diterima di jalur prestasi, sementara dia lokasi rumahnya misalkan dekat dengan sekolah, dia bisa ikut di jalur
jonasi, baik. gitu. Ada kesempatan kedua Baik. seperti itu. Iya. Jadi nggak ada yang double tuh. Nggak ada yang double ya. Oke. Iya. Ini yang zonasi ini kan dulu orang tua ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Iya. Nah, ya kan? Favorit itu daerahnya jauh. Tapi rumahnya jauh ya. Rumahnya jauh, Kasih. rumahnya favorit. Nah, di areanya sekolahnya nggak favorit, bahkan mungkin infrastrukturnya kurang. Nah, apakah harus dipaksa ke zonasi? Ini aturan loh Pak. Nah, itu gimana ini? Apakah Jadi harus gini, dipaksa ke zonasi? sebetulnya Gimana itu? Ya alternatifnya kan ada prestasi. Gak prestasi juga. Itu udah nasib namanya. Ya, cuma orang tuanya mampu, misalkan ya itu pengen sekolahnya anak ini disekolahkan yang terfavorit gitu. Ya, kalau misalkan anak itu dia mampu ya tidak masuk afirmasi ya, kemudian tapi tidak punya prestasi di jalur zonasi juga, sebaiknya kita sarankan untuk masuk ke perguruan masuk ke sekolah swasta atau sekolah yang lain lah gitu kan, yang artinya tidak kalah kualitasnya. Jadi gitu. swasta nggak masuk 4 ini ya? Enggak. Ya? Swasta itu dibebaskan. Bebas Pak. ya. Dibebaskan. Iya. TK kan nggak ada negeri TK. TK ada Pak. Ada Kita ya? ada Ada. 16 TK pembina di kita, di setiap kecamatan ada 8 ya. Ada 2 bahkan ya, ada 16 kalau nggak salah. Nah itu kalau TK pendaftarannya seperti biasa umumnya Umum gitu, gitu ya. ya. Jadi nggak ada zonasi, nggak ada investasi ya. Tapi kalau lulus TK nggak usah wisuda. Kemarin yang Viral ya. Iya, mereka wisuda ya, protes orang tua ya. Betul. Iya. Nah, ini apa sih yang kendala-kendala yang dihadapi dinas dalam PPDB ini, apa sih yang paling riskan ini Bu? Sebetulnya kalau disebut kendala memang ada saja, misalkan tadi ya orang tua yang gaptek, tapi kan sudah kita Sudah ada bisa antisipasinya, ada ya. solusinya. Kemudian ini yang paling biasanya nanti pada saat pengumuman setelah zonasi itu ketika orang tua yang anaknya nggak bisa masuk itu kan, Iya. komplainnya pasti ke dinding itu. betul. Itu tapi insya Allah mudah seperti tahun-tahun berikutnya juga mereka mengerti ya, kita arahkan bahwa sekolah ini tidak hanya di negeri saja loh yang kualitasnya baik, yang favorit gitu. Iya. Itu seperti itu karena bagaimanapun sekolah-sekolah negeri di Cilegon ini terutama SMP daya tampungnya sangat terbatas. Betul. Ya, SMP-nya cuma Ada berapa 15 sih? negeri. SMP 15, Ya, SD sama 1 satap negeri itu seatap. Oh, seatap. Jadi 16. 16. Kalau SD-nya berapa Bu? SD-nya 149 sekolah. 149. TK? Kalau TK ada 262 banyak kalau TK ada PAUD. Iya, Ya. Nah, ini Bu, saya mewakili mungkin dari teman-teman atau dari masyarakat. Ini ada yang paling penting dan sering dibahas jadi perbincangan ya Bu Apa dari itu, masyarakat. Ini Mas, masuk untuk SD yang favorit zonasi atau SMP yang favorit atau yang dengan zonasi itu ada pungutan biaya nggak sih? Bu? Nggak ada. Inilah. Saya tekankan lagi Bu ya, ada pungutan biaya? Tidak ada. Semuanya gratis. Gratis. Nah, untuk teman-teman masyarakat pada umumnya sudah ditekankan oleh Bu Kepala Dinas, itu tidak ada pungutan biaya ataupun gratis ya. Untuk sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri. No pungli. Tidak Ya. ada pungli. Nah, Catat. apabila Bu misalnya ada oknum atau memang ada mengatasnamakan dari dinas atau sekolah, apabila ada pungutan liar atau diminta-minta itu, masyarakat harus lapor kemana Bu? Apakah ada layanan pengaduan nggak sih Bu yang disediakan oleh dinas Bu? Selama ini memang belum ada ya pelaporan tentang pungutan liar masalah Tapi PPDB. banyak yang diresahkan kayak gitu. Tapi secara resmi tidak melapor ke kami gitu loh. Jadi itu Iya, hanya iya. bukan hoax ya, sebenarnya Iya. mungkin ada tetapi tidak lapor ke kami. Dan kalau bisa, kalau memang ada, laporkan ke kami karena kami juga menyediakan layanan juga, aduan. ya. Ya silakan datang ke Dinas Pendidikan. Bila sekolah-sekolah negeri baik SD dan SMP ini memungut biaya pendaftaran penerimaan siswa peserta didik baru gitu. Jadi ini gratis karena memang semuanya sudah anggarannya itu masing-masing sekolah sudah dialokasikan dari biasanya dari dana BOS gitu. Jadi sudah punya anggaran tersendiri, jangan sampai sekolah memungut lagi dari orang tua. Nah, jadi masyarakat, rekan-rekan semua ada 2 cara apabila memang ada ditemukan misalnya ada oknum ataupun ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini,
bisa melaporkan ke dinas, ada satu lagi melaporkan ke kami, biar kami yang tindak nanti. Boleh. Begitu ya, Bu, ya? Boleh. Nah, jadi saya dengan Bu Kepala Dinas sudah sepakat apabila memang ada oknum-oknum ataupun ada masyarakat yang memanfaatkan momentum seperti ini yang sudah ditekankan oleh Bu Kepala Dinas, ini adalah gratis, tapi ada yang memanfaatkan, nanti kita akan sikat ya Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Kan kita ada sabar pungli kan? Sabar pungli Iya, juga ada. ada tim sabar pungli ya. Betul. Wah, ini meresahkan. Tapi alhamdulillah sudah terjawab dan Kepala Dinas Pendidikan sudah memastikan Betul. tidak ada pungli Tidak ada pungli dalam dunia pendidikan. Iya. Ya, khususnya PPDB. Benar Bu ya? Ya, amin. Amin, insyaallah ya. Insyaallah. Tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat jangan takut. Betul. Iya, betul ya Bu ya. Betul. Jangan takut ketika dirugikan, ada pungutan liar, pelayanan yang tidak memuaskan, laporkan. Karena ketidaktahuan kami itu salah satunya karena tidak ada laporan. Betul. Nah, betul ya. Betul. Nah, jadi ayo saling bahu-membahu untuk berbenah untuk dunia pendidikan. Baik, betul. Ya. Nah, terus ini nih, satu lagi nih Bu. Iya. Apa itu Mas? Di KTP, itu KTP-nya siapa yang tadi disebut zonasi itu? KTP orang tua KTP orang dan tua. kartu keluarga. Kartu keluarganya orang tua. Kalau beda gimana? Beda maksudnya? Anaknya KTP. Kartu KIA, kartu identitas anak. Anak, Iya. identitas anak. Pada saat pendaftaran. Kan ada tuh KTP-nya orang tuanya siapa, tapi ikut kakaknya siapa. Betul. Nah, Itu biasanya ada surat keterangan domisili dari RT, RW dan kelurahan. domisili itu tempat tinggal Betul. atau dia apa? Tempat cari, biasanya kan kita misalkan nih kami nih. Saya KTP saya Surabaya. Ya, domisilinya Di Cilegon. di Cilegon. Jadi domisili yang di Cilegon. Di Cilegon. Jadi RT, RW dan lurah setempat mengeluarkan surat keterangan domisili. Oh. Jadi putranya Pak Yan, Pak Feby itu bisa sekolah di Cilegon, walaupun KTP-nya Bandung dan Surabaya. Tapi domisili di Cilegon. Udah Karena lama nih domisili- cuma iya. kita kan ngurus KTP kan mungkin mahal ya. Kan Jadi bisa. padahal udah lama di Iya. sini gitu. Bisa itu. Nah, yang tadi perpindahan tugas itu ada jangka waktu nggak nih Bu Kadis? Misalkan ini baru kemarin nih pindah tugas gitu, atau harus orang tua? Nggak ada jangka waktu. Nggak ada jangka Iya, waktu. Bebas. Tetapi pendaftarannya tadi itu di tanggal 19, 20, 21. Nah, setelah 21 misalnya Pak Yan pindah atau saya pindah atau ada pengganti yang baru di situ, Nah, itu itu gimana? gimana? Bisa Itu barangkali nanti ada di belakang lain hal gitu, karena yang namanya perpindahan tugas Kan nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada Tiba-tiba yang keluar tahu. SK, keluar SK, Iya. ditanggil. Itu kan biasanya bukan pendaftar baru tapi perpindahan perpindahan siswa, Bu ya. mutasi. Oke, mutasi ya. Mutasi. Beda ya, bukan PPDB Berbeda. maksudnya. Iya. Oh iya, Berbeda. betul. Betul. Satu lagi Bu yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat dari Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira apa Bu? Monggo Bu, pada waktu. Ya. Yang pertama tentu saja manfaatkan waktu ya atau jadwal pendaftaran ini ya. Untuk SD itu kan semua jalur di tanggal 19, 20, 21. SD ini Jumat semua pengumuman. Untuk SMP di tanggal 19, 20, 21 itu untuk 3 jalur dan nanti zonasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya di tanggal 26, 27, 28. Jadi ini kepada masyarakat yang anaknya belum daftar pada jalur 3 jalur itu sebaiknya segera daftar nanti di tanggal 26, 27 dan 28. Masih ada waktu ya. Yang kedua, himbauan kami tadi itu Pak Yan, Pak Feby, kalau ada sekolah-sekolah yang memungut ya, pungutan liar tadi pungli gitu, karena memang ini semuanya gratis ya. Kalau misalkan ada penyimpangan di sekolah-sekolah, silahkan laporkan ke kami. Ya. Atau mungkin juga tadi Pak Feby laporkan ke kejaksaan. Langsung Sudah kolaborasi ya Bu ya. Ya. Mungkin itu saja ya. Dan kami berharap PPDB ini ya bisa berjalan dengan lancar, Amin. dan tidak ada kendala, tidak ada kegaduhan Ya. gitu, seperti tahun-tahun yang lalu. Baik. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Sama-sama. Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya.
pemerintah Kota Cilegon atas waktunya, atas perkenaan materinya dan bahasanya luar biasa. Ini sangat lugas dan luas ya. Mas, ya. Orang pintar. Orang pintar. Pasti minumnya tolak itu ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas informasinya dan kesempatannya pada hari ini, sangat bisa membuka wawasan untuk teman-teman, khususnya para orang tua siswa yang ingin memasukkan anak sekolahnya dari tingkat TK, SD, dan SMP. Mudah-mudahan bahasan pada topik kali ini bisa menambah wawasan kepada masyarakat luasnya. Saya ucapkan sekali lagi Bu, terima kasih, semoga sukses ya Bu ya, untuk PDB-nya tidak ada kendala. Terbaik juga buat Pak Feby, Pak Ian. Terima kasih. Baik, kita akan ketemu lagi di podcast yang akan datang, tentunya dengan narasumber yang berbeda, dengan narasumber yang lebih luar biasa lagi, dan materi yang lagi hangat-hangatnya. Itu saja, terima kasih dari kami, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Kadis.